hard approach dengan proses-proses, tapi tetap harus dalam koridor human rights. Harus tetap kita bicara. Jadi ada setuju dengan situasi hukum yang ada sekarang, tidak perlu ditambah lagi? Bukan saya bilang tidak perlu ditambah lagi, tetapi kewenangan penegakan hukum yang harus. Kalau misalnya incitement, itu masukin dalam amandemen undang-undang anti teror. Bukan kita membuat produk yang membuat criminal proceeding kita, hukum acara kita berubah. Saya mau tanya kembali kepada Bang Karni, di mana di tempat yang lain selain aparat penegak hukum melakukan penahanan atau penangkapan? Kalau Bang Karni bisa, Guantanamo itu di luar jurisdiksi, itu war on terror mereka. Ya, mereka. Apakah kita bisa membuat tempat di luar jurisdiksi Indonesia? Itu di luar. Di Guantanamo is not the part of United States. Di Afgan, di Pakistan. Afgan apakah dalam teritori yang mana? Itu war, perang. Yang berlaku adalah hukum perang. Jadi maksud Anda tetap harus dalam koridor hukum. Koridor hukum dan tetap dalam koridor criminal justice dan semua harus dibawa kepada peradilan. Jadi tidak ditangani oleh lembaga di luar. Itu yang hukum. bilang Bang Karni. Baik, terima kasih, kita sudah segini. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers. Sekarang setelah dari Kombes Petrus, belum jenderal ya? Sebentar lagi. Jenderalnya Jamaah Islamiyah dulu lah. Bagaimana dengan cerita Petrus tadi, dan apa benar menurut Anda bahwa ini nggak akan bisa diberantas atau malah akan semakin banyak? Dan seperti apa Anda bayangkan Republik ini ke depan? Sebagai perwira tinggi Jamaah Islamiyah, Anda saya kira bisa memprediksinya. Mantan perwira tinggi. Iya, saya memang melihat dari dahulu itu. Kalau kita lihat dari waktu pemberantasan NII pada tahun 62, apakah itu selesai? Ternyata kan tidak selesai. Dan berikutnya terus ada. NII tahun 62. Ya. Menurut saya selesai. Ya. Karena sampai Soeharto selesai, NII-nya tidak bangkit lagi. Iya, bukan tidak bangkit, Pak. Ada bergerak, namun belum muncul. Tetapi pada masih era Soeharto terjadi beberapa aksi-aksi seperti yang disebut oleh Pak Petrus tadi itu. Ya, termasuk juga bom di Borobudur itu zaman eranya Soeharto, bom Istiqlal zaman era hijacking pesawat juga. Itu ada beberapa yang terjadi. Begitu, Pak. Tapi jadi, ada yang bilang itu rekayasa semua dulu itu. Nah, itu kita makanya sekarang juga dibilang orang rekayasa. Ya begitu. Jadi ya artinya bahwa penangkapan itu tidak pernah menyelesaikan, ya, dan itu tetap terus ada. Namun bagi pihak kepolisian mereka menganggap ini penegakan hukum, ya, selesai atau tidak itu tidak tahu gitu. Ya, mengapa saya katakan tidak selesai? Sebab masalahnya mereka menjadikan balas dendam itu sebuah suatu kewajiban. Ya, sementara ya kita dengar dari dua saudara kita korban tadi itu malah menghilangkan rasa balas dendamnya itu. Ya, itu suatu hal yang sangat mulia. Sementara dari satu sisi para pelaku ini menjadikan membalas dendam suatu kemuliaan. Ya, berbeda itulah. Sehingga malah dianggap suatu kewajiban yang mulia. Begitu yang harus dilakukan. Untuk balas dendam. Untuk balas dendam begitu. Maka semua motif, termasuk motif belakangan ini melakukan aksi penusukan dan penembakan atau pembunuhan terhadap anggota polisi, itu juga motif yang sama, yaitu membalas dendam. Siapapun mereka yang melakukan, baik dari Bima ataupun yang terjadi di Jawa Tengah ataupun yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan juga di Palu Poso, itu adalah semua bermotif balas dendam, begitulah. Dan tapi ini menurut saudara Petrus tadi, ini satu jaringan semua dari bom Bali, bahkan sebelum bom Bali sampai Bima kemarin. Ya, satu jaringan itu maksudnya bukan berarti satu kelompok. Satu jaringan itu mereka saling berkait ataupun saling berhubungan. Sehingga menjadi suatu solidaritas, kemudian merasa harus bersama-sama. Dianggap biarpun kamu kelompok apa, tetapi kita satu tujuan, kita bisa bersama. Ya, itu sebab kemudian menjadi satu saling berhubungan, satu ideologi. Ya, saling berkait menjadilah suatu jaringan. Ya, begitu.
Tapi tidak ada hubungan organisatoris. Ya, sekarang saat ini susah untuk menentukan mereka apakah dari kelompok JI atau dari NII, ya belakangan dari kelompok apa namanya khilafah atau yang lain-lain begitu. Tetapi yang penting sekarang ini siapa saja yang setuju untuk melakukan aksi yang sama dengan tujuan yang sama, itu bisa ikut bersama. Ya. Sebagai orang asing ada di Republik ini, Anda melihat di mana kelemahan Republik ini? Sampai ini tidak teratasi. Ya, saya melihat ini bukan kelemahan ya. Ini masalahnya sudah ada sejak lama. Dan mereka ada di mana-mana. Kalau misalnya kita mengatakan kenapa ada lagi, kenapa ada lagi. Sebenarnya bukan kenapa ada lagi, kenapa ada lagi. Kita harus berterima kasih kepada pihak kepolisian telah mengungkap dan terus mengungkap dan terus mengungkap. Itu masalahnya. Ya, dan apa namanya, bahwa itu mereka ada di mana-mana. Dan kita harus mencegah mereka supaya jangan terjadi lagi. Jadi tidak akan berakhir menurut Anda yang terjadi ini? Bukan tidak akan berakhir. Ya, artinya bagaimana kita menyusun kesatuan dan persatuan semua pihak dari masyarakat, sama-sama kita maksud itu memberantas aksi-aksi kekerasan ini. Sebagaimana tadi Pak Petrus mengatakan bahwa ini bukan polisi saja yang harus melakukan itu, masyarakat juga. Ya, kita semua sama-sama tidak setuju dengan aksi terorisme, kita sama-sama tidak setuju aksi kekerasan. Tapi di negara Anda Malaysia kan ada ISA yang kita dulu punya namanya Undang-Undang Supersi. Apa itu memang lebih efektif untuk negara-negara seperti Indonesia? Baru-baru ini di Malaysia terjadi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ya, beda betul. dong, Ya kan? oposisi. Dan terjadi juga ada hal yang mereka anggap sebagai suatu anarkis. Artinya, biarpun ada ISA, bukan berarti bisa damai dan tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan ada orang-orang JI yang di sana itu, bukan berarti mereka itu tidak menentang pemerintah. Menentang, namun masih diam-diam. Belum memunculkan lagi. Karena takut toh? Ya. Karena takut. Ya, dengan ISA apapun faktornya bukan berarti itu menghilangkan ideologi mereka. Jadi menurut Anda di Indonesia tidak perlu ada undang-undang seperti ISA itu? Saya sebenarnya begini, ya mengapa kita harus meniru negara lain? Ya, dan mengapa kita harus mengembalikan dulu yang sudah pernah ada? Ya barangkali kita sebaiknya mungkin mengefektifkan apa yang ada sekarang ini. Ya begitulah. Dan jika pun perlu ada, ya jangankan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada siapa saja. Ya bisa-bisa pihak aparat pun kalau misalnya terlibat dalam kekerasan itu juga harus ditindak begitu. Ya, dan maksud saya begini, dengan adanya undang-undang tahun 2002 itu undang-undang anti perpu terorisme itu saja sudah membuat mereka merasa beban dan juga merasa ini suatu permusuhan dari pemerintah, ditambah lagi suatu undang-undang yang baru, apakah ini tidak menambah rasa kebencian kepada mereka? Ya. Tapi bagaimana menghilangkan itu kalau tidak undang-undangnya ditambah lagi? Ya, bagi saya, ya jika memang itu dianggap perlu dan itu semuanya setuju untuk dilaksanakan, ya mengapa tidak? Ya kan sama-sama kita maksud itu menjalankan itu. Ya. Tapi dan intinya begini, maksud saya begini, intinya ya mau ada undang-undang baru atau tidak harus kepada arah kemaslahatan, bukan kepada kebencian ataupun malah kita sepertinya membuat undang-undang itu untuk menekan mereka ataupun untuk seperti membalas dendam kepada mereka. Nah, bagaimana undang-undang yang baru ini juga mengangkat mereka sebagai bangsa Indonesia juga. Baik, Pak, di sini ada pensiunan dari Kepala Bakin ya Pak? Pak Aceh Manulang. Pak Aceh Manulang dulu apa kedudukannya di Bakin atau di? Saya Kepala Bakin itu Badan Koordinasi Intelijen Negara. Dan sampai sekarang menurut hemat saya, termasuk kita semua di sini, tidak mengerti sama sekali intelijen. Ya. Ini yang menjadi sulit bagi saya. Saya tekankan tadi, saya tidak bisa datang. Karena apa? I cannot say something. Kenapa? Tidak mengerti intelijen. Sebab itulah saya juga katakan di Komisi 1, buat apa saudara membuat undang-undang yang tidak mengerti? Apa mau dibuat? Intelijen itu sekarang itu polisi sudah mengacau. Dianggapnya polisi itu, intelijen itu reserse. Repot ini. Jadi sebenarnya polisi hanya mencari kesalahan. Sehingga repot. Cari kesalahan. Itu reserse. Intelijen tidak pernah mencari kesalahan. Lalu dikatakan lagi intelijen itu menangkap.
Intelijen mogok menangkap. Tidak pernah. Saya lama jadi intelijen. Tidak pernah menginterogasi. Saya lama jadi intelijen. Bapak dulu di mana? Tidak pernah. Enggak, Bapak dulu di mana? Di Apanya? Bais atau di Bakir? Polisi yang menginterogasi. Enggak, Bapak dulu di mana? Apanya? Tugasnya di mana? Yang apa? Tugas Bapak dulu di mana? Saya begini ya. Intelijen tidak pernah memberikan suatu informasi yang jelas. Dan Anda boleh tahu siapa, di mana saya. Saya Dr. Asimanullah dari Jerman. Tetapi Anda tidak pernah boleh tahu apa yang saya buat. Itu intelijen. Kemudian Anda sudah mengatakan tadi satu kata yang saya pegang dalam hati saya sebagai intelijen, gigi dengan gigi. Dalam bahasa Jerman dikatakan Zahn um Zahn, Augen um Augen. Gigi dengan gigi, Mata dengan mata. Ini dipegang oleh Israel. Ini intelijen. If something wrong with us, let's fight. Tidak ada kompromi. Tidak ada. Jadi kalau dibilang kita mengharapkan suatu perdamaian dengan teroris, onmogelijk. Tidak bisa. Teroris itu sudah ada sejak manusia ada. Tetapi sekarang kita persoalkan di sebenarnya, mengapa orang selalu berkata intelijen? Itu yang sulit. Berkali-kali saya peringatkan, marilah kita berbicara tidak nama intelijen. Karena apa? Polisi sering mengatakan, ini laporan intelijen, termasuk SBY. Wah, repot ini. Nah, itu boleh. Karena waktu peristiwa Bob J. Marriott dan Rizky itu, beliau mengatakan, ini yang membahayakan menurut saya. Dia langsung mengatakan, saya langsung datang ke lapangan. Dan saya langsung datang ke lapangan. Karena prihatin, karena tidak setuju dengan tindakan itu. Tetapi ini laporan intelijen, saya mau ditembak. Tidak mungkin itu intelijen. Intelijen tidak pernah menyebut sumber suara-suara. Onmogelijk. Sampai mati, Anda tidak boleh tanya siapa yang membunuh Munir. Terus perlu nggak undang-undang intelijen Ya, diperbaiki? bagus. Pertanyaan ini bagus sekali. Bagus. Nah, beberapa bulan yang lalu dipersoalkan itu di Komisi 1 DPR. Terus Lalu semua pers di situ banyak. Saya diundang ke sana. oleh DPR. Bukan oleh pers, karena saya selalu dengan pers. Terus? Karena pers itu intelijen. Itu makanya sahabat saya dengan dia. Ya, terus? Nah, di sini saya katakan, Anda tidak bisa membuat undang-undang intelijen tentang menangkap, menahan, menginterogasi, dan menyusup itu tidak perlu ada, ditulis saja, hapus semua. Tidak ada dalam intelijen itu. Apa intelijen? Intelijen itu adalah informasi. Apa yang terjadi, itu yang dilaporkan, diapresiasi. Bukan menangkap. Jadi, bukan menangkap. Selama saya. Tapi Pak, Sekarang undang-undang itu ada. Ya. Kenapa tidak ada? Menurut saya justru teman-teman kita masih menginginkan ada teroris. Apa sebab? Jika sekarang ada undang-undang intelijen,